3, 2, 1. Welcome to One Digi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Ketemu lagi dengan acara yang sangat fenomenal, Kece badai. luar biasa, Iya. Inspiratif juga. penuh inovatif. Iya. Hanya di One Digi Podcast. Nah, kali ini temanya sangat luar biasa juga nih. Iya kan? Goes Iya. di tengah pandemi atau goesan gitu. Goesan. Ya tentang persepedaan ya. Tentang Ya, goes ya. Tentang goes. Goeser. Iya, pemirsa, kali ini kita kedatangan sosok yang sudah tidak asing lagi. Iya. Terutama di dunia jurnalistik. Iya. Kebetulan beliau juga aktif di dunia persepedaan. Bersepeda. Jadi Nah, jurnalis bersepeda. Kebetulan kan kemarin kita mengangkat tema yang lagi hangat-hangatnya, jalur sepeda. Iya, isu-isu yang sangat ini ya. Krusial ya. Iya. Ini kesempatan sekali gitu kita bahas hari ini Iya ya. ya, betul sekali. Langsung saja ya. Iya. Kita kenalkan inilah dia Kang Dedi Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Salam sehat. Sehat selalu. Ya, terima kasih Kang Dedi sudah menyempatkan hadir ya di acara One Digi Podcast. Ya. Ini ngomong-ngomong, habis dari mana pakai helm? Iya. Habis goes betul lewat sini Wah, kan. Kebetulan lewat sini. Kebetulan ya. Mampir numpang ngopi aja. Tenang, kopi banyak ya. Tapi makanya di belakang ya. Jadi niat sekali nih pakai apa kostumnya yang bener ya, tepat ya. Pak jurnalis. Jurnalis bersepeda. Cucok Kang ya. Itu awalnya seperti apa Kang itu? Kalau untuk jurnalis bersepeda sih sebenarnya kita sesama profesi Kang. Profesi itu sebenarnya kan kita ada mutunya, satu hobi, satu sepeda. profesi. Satu profesi. Silaturahmi Kang buat rekan-rekan apa namanya jurnalis kita untuk kumpul, terus apa namanya ngobrol. Paling itu sih kita untuk kumpul kita hanya hari Minggu Kang. Minggu pagi kadang kita di salah satu tempat lah, mana nih yang mau dituju nih sama rekan-rekan yang lain. Berarti gitu. setiap hari Minggu saja ya. Ya, hari Minggu. Hari libur Pas, ya. pas libur. Pas weekend kan. Weekend. Kalau sisanya kan kita tetap beraktivitas. Jurnalis mah gak ada liburnya. Gak ada liburnya. Iya benar. Kecuali weekend. Weekend. Kecuali weekend. Semuanya tuh. Semuanya. Oke. Berarti awalnya dari memang satu profesi ya? Ya, satu profesi. Kebetulan saya lagi magang, bisa nggak masuk nih? Bisa Kang? Oh, bisa. Yang penting bisa sepeda Kang. Yang penting bisa sepeda. Sepeda. Bisa di bawah saya gitu maksudnya. Iya. Sepedanya bisa nggak di bawah saya? Ya. Cukup nggak sepedanya? Kesibukannya berarti Kang Dedi itu sibukannya bersepeda sama jurnalistik ya? Ya. Iya. Koran saya Kang, koran Pasundan Express. Pasundan Express. Harus gini dulu. Iya, saya kita masih karat kucing dulu juga karat kucing dulu. Iya. Oke. Nah, ya. Ya. Sampai aja dulu. saya Kang Dedi kan aktif di dunia sepeda ya, khususnya terutama di Kabupaten Karawang. Iya, betul. Tanggapan Kang Dedi mengenai isu atau bukan isu ya, jalur sepeda kan sekarang udah ada di Kabupaten Karawang. Tanggapan secara Kang Dedi atau secara umumnya Goeser Karawang ya, itu seperti apa? Gitu. Jalur sepeda. Kita itu 2018 itu sudah mengajukan kan. 2018 dua tahun yang lalu lah ya kan, ya sampai kita Iya. berapa kali kita aksi Iya, bener. ya kan melalui medsos, bener-bener apa sih namanya, cantumin baliho di tengah-tengah jalan karena kan kita pakai ini sepeda kok, pengguna sepeda kok kayaknya kok nggak ada apa sih namanya jalurnya sih, angkot, motor segala macam, kita kok nggak dapat akses gitu loh Kang. Misalnya kan memang itu kan di Undang-Undang 22 Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 itu kan hak untuk pengguna jalan itu sebenarnya sama Kang sebenarnya Iya. gitu. Dari situlah kita minta pemerintah tolong dong dibikinin jalur khusus sepeda buat rekan-rekan yang penyepeda seperti kota-kota yang lain gitu Kang. Iya. Ya, itu isu di luarannya mengenai jalur sepeda itu apakah efektif? Dia Nah, masalah di- efektif, kalau saya sih setuju Kang dengan adanya, kita terima kasih lah buat pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk dinas perhubungan dengan adanya jalur sepeda. Masalah efektif atau tidaknya itu sebenarnya kalau saya sih untuk saatnya belum efektif Kang.
karena kan dengan banyaknya angkot yang masih Iya, apa masih namanya sembarangan ya. sembarangan, terus kayak mobil-mobil di ruas jalan itu Parkir masih. parkir. Nah, perlunya adanya perda Kang, seharusnya ya Iya, harusnya aturan masih perda itu perda kuat, ya. harus digodok dulu sih Iya, sebenarnya. bener. Kita tuh dulu tuh pernah audensi lah istilahnya gitu sesama penggiat sepeda ya kan, dari Dishub dari Organda juga hanya datang. Sebenarnya kan itu kan kudu rekomendasi regulasi itu, aturan itu bagaimana sih dengan adanya jalur sepeda. Nggak semata-mata istilahnya ada angkot atau parkir terusnya diusir. Solusinya bagaimana Iya, sih harus dari ada solusi. ada solusinya, jangan asal usir kan tetaplah mereka juga pasti kan ada kegiatan untuk menafkahi keluarganya juga Iya, gitu kan. betul. Saya setuju. Saya sepakat kalau itu. Kalau efektif atau tidaknya sih kalau menurut saya sih belum efektif kan. Ya, secara awal mungkin belum efektif. Iya, iya. Karena itu buat peraturan daerah itu apa sih penertibannya bagaimana sih itu sih kan. Kalau speknya udah memenuhi syarat goes gak? Sepeda maksudnya gitu. Duh, jalur Ahmad Yani itu masih kecil kan. 1 meter ya ini. Kalau standarnya itu 2 meter lah, 2 meter, 2 meter sampai 2 meter setengah Kang. Dan itu pun jalur tidak putus, lurus Kang. Iya. Lurus. Warnanya hijau apa ya? Warna hijau juga itu janting. Cepel. Jadi ya, Sama rambu Kang, rambu itu sekarang Iya, belum dipasang. iya, Kang. belum maksimal. Belum maksimal. Jadi mungkin harus ditata ulang lagi ya, Tata harus ulang. ditata lagi. Berarti harus ya mungkin rambu-rambu itu supaya kita bersepeda juga nyaman gitu. Dan kita nggak was-was ya. Terutama kalau misalkan kita bersepeda, kan nggak tahu kan kita di belakang itu kan ada yang kagok atau enggak gitu kan. Nah, terutama baik lagi keselamatan bersepeda itu harus diutamakan. Ya, makanya kan saya itu sebenarnya pernah kan kejadian tuh saya sepeda tuh Jalan Ahmad Yani. Anu gue gitu ya kan, betul angkot aja kan. Terus dia kan untung nggak nabrak ke apa namanya ke kita. Tiba-tiba dia saya ini kan. tiba-tiba dia langsung apa namanya berhenti ngambil penumpang gitu. Aduh, pikiran gue bahaya banget ini ya kan. Waduh, ini ya misalnya kan aturan sih Kang, aturan daerah bagaimana sih kudu dimaksimal lah, dari anggota dewan juga kudu dirapatkan lagi untuk perda jalur sepeda ini misalnya gitu. Iya. Seharusnya kemarin juga mungkin seperti ini ya, pandangan saya ini Mas. Seharusnya ketika membuat jalur harusnya ada himbauan juga, ada peraturan juga harusnya ya. Iya. Iya harusnya. Kan yang nggak tahu mah tetap aja dia parkir di situ, padahal ada garis kuning. Iya. Dia kan misalkannya bukan jalur sepeda. Iya. Iya, cuma Tempat parkir gitu. Area parkir Iya, gitu. nggak ada kan himbauannya gimana gitu. Bukan sepeda. Sosialisasi mungkin. Nah, Sosialisasi sosialisasi. mungkin diutamakan dulu, baru eksekusinya berarti pembuatan. Cuma cat kuning doang gitu kan. Iya. Ya. Ada lagi nih. Apa tuh? Di tengah pandemi ini kan saya rasa masih amat babaliuta gitu ya. Tapi ada wacana, bener gak ya? 700 juta untuk 700 sepeda. di sub pengajuannya itu Pengajuan. 700 juta untuk yang saat ini kan 135 Iya, juta, 135 juta ya. Iya. Sebenarnya sih kalau menurut saya jalur sepeda itu sebenarnya belum urgent banget Kang. Iya, sebenarnya. belum Urgensinya belum urgent penting. banget lah istilahnya. Apalagi tertipin dulu lah angkot-angkot itu ya kan, kayak pedagang-pedagang kalimat tertipin dulu baru jalur angkot itu jalan. Misalnya 135 tuh baiknya sih buat untuk masyarakat aja lah Kang. Bener. Yang kan buat lebih urgensi ya. Iya, benar. Berarti mungkin untuk soal anggaran mungkin ya belum terlalu urgensinya, belum terlalu urgent gitu Iya. kan. Jadi harus ditata dulu ya mungkin pedagangnya. seperti itu mungkin ya. Tapi sepakat ya kalau misalkan perbaikan atau bikin jalur lagi yang lebih bagus, sepakat ya dari Pak Dedi misalkan. Yang penting peraturan daerahnya Kang untuk jalur ini harus dibikin dulu, digodok dulu Kang. Oh, iya. Kita kan istilahnya kan dibikin dulu, ini peraturannya gimana sih? Tiba-tiba ada yang melanggar, tindakannya bagaimana ini tindakannya? Ya kan, dan kena pasal berapa istilahnya gitu? Ya misalnya ya ditolonglah pemerintah ya kan, segera cepatlah perda jalur sepeda ini dipercepat gitu. Kan kalau yang lain mah cuma parkir bannya dikunci, kalau nggak dikomposi. Iya. Bisa aja perdanya begitu, peng jangan di situ, mobil. Terderek. Tahu bocor gitu kan ya, perda seperti itu kan. Iya. Oh berarti setuju aja, asalkan perdanya jelas gitu kan. Oh iya. Betul.
dia harus selalu dilindungi juga ya sama Iya, pemret ya. benar. Seperti itu. Mungkin keluhan lah ya, mungkin keluhannya seperti itu. Apalagi kan istilahnya kan nanti ada beberapa ruas parkir nih Kang. Iya. Ruas parkir ya contohnya kayak di Tuparet kan. Iya. Kalau seandainya dibikin jalur jalur sepeda istilah gitu, itu tindakannya dari pemerintah bagaimana sih? Atau mungkin mindahin tempat parkir kah istilahnya? Iya. Di situ kan tetap lahan pekerjaan tukang parkir juga hilang kan? Iya, benar. Pasti ya misalnya gitu kan. Ada yang dirugikan. Ada rugikan. Ini solusinya bagaimana sih pemerintah itu? Bener, jangan sampai jadi polemik. Polemik, pro dan kontra gitu Kontra, kan. iya. Masalahnya kepentingan bersama juga sebenarnya. Iya, Iya, benar. betul. Terus ada lagi konsep Apa nih? kalau bicara tentang sepeda tidak luput dengan atlet Kabupaten Karawang yang konon katanya hijrah keluar Kabupaten Karawang. Bukan konon katanya. Bukan konon katanya. Tapi memang benar. Bener gak kan? Kalau atlet sebenarnya lebih banyak sih kalau bahkan bukan di sepeda aja ya. Saya juga nemuin banyak di poli banyak. Iya. Jadi di cabang olahraga lain pun ya banyak sebenarnya, bukan sepeda aja gitu ya. Memang miris juga sih. Kalau sepeda gimana? Kalau sepeda sebenarnya kan ada beberapa kriteria kan, mungkin kayak road bike, terusnya kayak freestyle, BMX, MTB. Iya. Waktu itu sih tahun 2019 apa 2020 itu ada pencarian ini kan, pencarian apa namanya atlet ya di Jalan Siliwangi gitu. Ya proses sampai sekarang juga kita nggak tahu ya kan. Itu mungkin ada pengurus isi baru nih, ya ketua isi baru nih yang bisa menjelasin kan sebenarnya kan. Oh, boleh nanti ketua isi. Iya, Bukan kapasitas, bukan kapasitas itu Bapak Askun. Pak Askun. Boleh lah nanti kita bahas lebih. Kalau atlet saya kurang mumpuni. Ya, nanti boleh lah kita undang lah ya Pak Asun ya. Kisi-kisinya ada Pak atlet yang sono maksudnya gitu. Nanti mungkin Bapak yang bisa jelasin gitu. Aduh, menarik sekali ya nggak sampai. Iya, betul sekali. Iya. Ya. Kalau dari jalur tadi ternyata emang masih harus perlu dikaji lagi ya. Iya, Ya, ada ya. pro dan kontranya seperti Iya. itu. Harus melibatkan berapa elemen Kang. Iya. Misalnya kan kalau untuk dari disupit dia kan sebagai pelaksana. Iya. Kalau untuk sebagai penindik mungkin kan Pol PP. Iya, benar. Kayak pengaturan mungkin dari Lantas. Untuk Iya, aturan pembimbing aturan mungkin kan dari DPRD lah istilahnya. Itu harus memang harus sinergi kan. Iya, Jadi iya. enggak disub sendiri ya kan, tidak melibatkan yang lainnya. Ya. Tetap harus ada komponen yang satu dalam kesatuan gitu Ya. Kang. Iya, harusnya Sinergi lah. saling benar mengikat gitu Iya. satu sama lain gitu. Kalau jalan sendiri juga agak sulit gitu ya. Benar-benar. Ya saat ini masih kayak parkir ya masih ada mobil gitu kan. Jadi nggak hanya dibikin jalur sepeda udah ditinggal gitu aja gitu. Kita harus ada kelangsungan jalur sepeda itu dibawa kemana sih istilahnya gitu. Sebenarnya saya juga udah jarang main ke kota sih kan. Kita sekarang di persawahan aja gitu. Jalur itu jalur apa? Medan terjal. Roma kan kita lagi sepeda di jalan besar gitu ya truk gitu. Angkot ya Ngeri juga, ngeri. Keselamatan nggak Nah, iya keselamatan yang utama. Bentar nih, ini wadahnya kosong nih. Jadi ingat sesuatu saya. Oh iya. Saya juga haus ya. Ada ini Kang minuman yang luar biasa nih. Nyegerin juga ya. Itu apa sih? Coba ambil dong. Ini ada dari Forisa. Forisa apa? Nah, ini ada Pop Ice Aktif. Rasanya Rasa coklat ya, bukan coklat juga ya. Iya. Iya ini. Oke, saya udah ngucekin tuh kalau punya yang Om Deddy itu. Tinggal kita nih. Iya. Kok mucekin? Nah, ini bahasa Indonesia itu. Mucek sama aja Iya, ini mucek. iya. Iya. Yuk kita cobain. Mantap ini kalau buat habis sepeda ini. Nah, segar. Apalagi dingin-dingin ya. Ini sih bisa dingin bisa panas. Bisa panas ya dua Ini jenis. bisa juga bisa dingin, Heeh. bisa jadi hot and cool. Pop es Pop Ice Aktif. aktif. Oh iya. Ini dari es Forisa. blender. Iya. Ya, blender. Ini dari zaman dulu juga sudah ada ya. Udah ada. Udah ada ini. Hanya di podcast yang ada Ya, ini. yang ada ini. Luar biasa kan? Kita Waduh, kecek baik, dulu. bener. Iya dong, harus Iya. berkesinambungan kita. Suka ada buntutnya kalau baik masalahnya. Oke. Coba dulu. Silakan. Oke, baru coba Silakan, ini. Pak. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Mantap Om ya. Ini kayak rasa coklat yang Bener, bener. bener. Yang coklat. Seger banget ya. Aduh, itu udah kalau habis nyepeda enak deh. Nah. Bener nih, iya. Boleh lah buat ini ya.
Iya, nanti cadangan nanti goes kan. Ada saya nanti ya. Ya boleh. Bisa kirim lagi. Iya. Ya. Oke, lanjut Kang Cucu ya. Siap, Setelah siap, kita siap. membahas jalur sepeda, mungkin kalau misalkan selama bersepeda ya, Hmm. ini pernah nggak keliling atau tour kemana nih, Iya. keluar daerah atau kemana nih? Kayak diangkat ke mobil kan. Sepeda. Kayaknya bener-bener pure tuh. Nah, Kalau katanya. nggak mungkin kan jauh mah sepeda diangkat. iya, menurut informasi yang saya terima. Dari siapa? Dari ini. Datang Sunarma. Bukan, Asep Boleban. Jadi katanya Kang Deddy itu punya sepeda federal. Saya sekarang main federal kan. Main federal. Kemudian federal itu federal saya itu sekarang tuh memang dimodif untuk touring kan. Terakhir Jatiluhur sih. Terakhir berarti Jatiluhur. pernah nggak keluar daerah Jawa Barat gitu? Belum kan, karena mungkin kan Masih pandemi ya? pekerjaan juga sih kan, Oh, pekerjaan. iya. Pingin sih kan, pingin karena kan ada komunitas beberapa komunitas federal juga yang udah pernah di luar luar Rawang lah, sampai Jawa Timur, Jawa Tengah. Pingin sih kan, paling jauh dari Purwakarta kan, sepeda federal. Jatiluhur paling ya. Jatiluhur. Tapi itu pure di West dari Gue kan. Tapi kita lewat jalur logik kan. Iya. Oh, jalur logik. Logik Tegalwaru, Iya, iya. Pantamane, ya kan. Iya. Turun dulu. Iya, benar. Parang-parang gombong kan. Parang Gombong ya. Gombong. Gombong muterin itu. Berarti ya mungkin harapan kedepannya mungkin bisa ya keluar dari touring ini nanti. Ya mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan. Tergantung fisik juga nih kan. Iya. Harus dipersiapkan. Persiapkan, makanya ya harus pakai S dulu. Bobol es. Ya. Baik. Kalau bersepeda itu alternatif lain meningkatkan imun. Imun, Iya, benar, benar ya. benar kan. Selain bahagia, olahraga juga paling penting apalagi bersepeda. Betul. Gitu. Saling silaturahmi kan Iya, antar iya, antar komunitas sepeda komunitas. itu kan kita saling kontak-kontakan, istilah itu kita jalan kemana nih, iya kan. Iya, betul. Jadi kapan kita sepeda bareng gitu? Saya lagi mencari sepeda dulu kira-kira yang cocok buat saya sepeda apa. Kalau saya ada sepeda di rumah, cuma lowrider. Lowrider, Iya. lowrider. Cuma di sini nggak ada. Jarang lah. Jarang kan? Kan banyak kan MTB kan, BMX Minion. Kalau lowrider emang di luar Karawang sih ada. NN Cider ya, Cider. Iya, yang Superman Iya. merek Wemsekel kan itu. Oh, ada merek gitu. Ada. Kirain itu rakitan yang gitu. Ada. Ya ada rakitan, ada mereknya itu dari lowrider tuh dari pabrikannya gitu mereknya. Ada saya cuma sendirian saya. Sendirian. Iya nggak ada yang ini nemenin ya banyak kan yang MTB gitu kan. Pantesan mukanya indie. Iya. Gitu kalau misalkan ada mah ya saya ikut pasti komunitas. Ayo lah Bang, kita goes lah biar sehat. Nanti gitu. saya ini Pak Ada nanti kasih sepeda saya. Bapak main tanah ya coba Ada. Berarti nunggu endorse aja nih kayaknya. Iya. Touring. Ya. Ini kalau di Karawang klub-klub sepeda itu ada banyak nggak sih jumlahnya? Tergantung sih kan kalau kemarin dihitung itu sekitar 400 komunitas, tapi kan dibagi lagi kan. Ada yang MTB, ada yang Minion, tadi itu yang apa namanya federal, terus sama yang umum sih Kang. Juga ada yang ontel. Iya. Oh iya, ontel ya benar. Kan dibagi-bagi lagi kayak omnya tadi itu kan Cider tadi itu kan namanya kok. Ya saya juga baru dengar istilahnya. Di luar saya baru tahu gitu kan, kalau di Karawang tuh ada juga istilahnya gitu. Kalau tempat ngumpulnya di mana sih? Tergantung kan, tergantung. Oh, berarti nggak tentu satu tempat aja. Satu tempat itu kan tergantung dari komunitas masing-masing. Nentuinnya misalkan di Nentuin. sini minggu ini. Tapi wadahnya isi ya berarti ya. Semua sepeda itu wadahnya isi. Apa di luar isi? Kalau isi kan dia kan hanya untuk mencari bibit-bibit apa namanya atlet Kang. Iya. Kalau kita kan hanya buat senang-senang aja. Jadi ada wadah gedenya gitu kan. Mau Iya, sepeda kita- trail, istilahnya sepeda MTB maupun apa? Minion. Hmm. Kira-kira ada wadah yang besarnya juga gitu. Gue sering Karawang kan. Oh, Gosir Karawang. Wadah semua. Berarti induknya Goeser Karawang. Mangalan. Mangalan dia juga, dia udah treknya udah jalannya udah jauh-jauh kan. Jam terbangnya udah. Luar biasa. Luar di biasa, Karawang. iya. Cuma ada sedikit kritikan juga nih dari saya ini. Oh, boleh kritikan sih pasti. Boleh, Oh, ngerti boleh. kan? Boleh Kang, boleh. Maksudnya kan banyak ini nih penggemar goes ya maupun berbagai sepeda gitu. Sarana dan prasarananya gitu. Kayak BMX kan harus ada tempat yang buat itunya. Itu kan Karawang nggak ada ya. Latihannya. Iya. Emang dulu ada BMX yang di Resinda itu kan, sekarang udah nggak ada. Itu dari sini itu fasilitas umum atau fasilitas perumahan Nah. maksudnya.
Iya kan? Iya, makanya kan gini sih Kang, kalau untuk apa namanya fasilitas ya, Iya. jangankan untuk apa namanya untuk jalur lah, Iya. kita pakai safety aja dulu Kang. Iya benar safety aja ya, benar-benar. Pakai helm, istilahnya pakai sarung tangan. Sekarang itu saya tuh miris. Ini di jalur besar, istilahnya gitu di jalan besar, dia nggak pakai helm, ya kan nggak pakai sarung tangan. Itu kan keselamatan dia sendiri. Sekarang percuma kan ada jalur sepeda, tapi keselamatan dia sendiri nggak dia apa namanya nggak dijaga istilahnya gitu. Percuma juga. Mau nyalahin siapa coba istilahnya, ya kan. Percuma Kang. Saya pernah lihat nih. Apa? Jadi bawa sepeda pakai daster. Kelilit jadinya. Harusnya nggak boleh ya. Itu mama. Mama biasanya iya. Siapa itu? Jangan diceritain, itu kata Sudarman itu ceritanya. Penting keselamatan kita dulu sih Kang. Keselamatan kita sekarang ada jalur sepeda juga, tapi keselamatan kita nggak dijaga, percuma istilahnya gitu. Memang nggak ada aturannya sih Kang. Pesepeda harus pakai helm, memang nggak ada sih. Tapi kan kita harus safety sendiri lah Safety gitu. sendiri, gitu. Seperti yang naik motor kan safety riding. Ya safety ready gitu. Kan kalau di motor mah kan harusnya helm gitu kan ya. Ini juga kan pakai helm. Pakai helm Kang. Iya. Bahkan kalau di luar negeri itu pakai ini apa sih dada itu pelindung dada segala sepeda. Biar nggak masuk angin gitu. Itu sih intinya mah. Kan di sana ada musim dingin. Iya iya. Iya, kalau di sini mah musim kawin banyak. Hujan lagi. Iya. Ini kan kalau goes ya, kalau misalkan nggak fit banget jangan dipaksain ya. Iya Kang, seharusnya pemanasan dulu Kang. Pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu. Kemarin kan ada di Jakarta kan kasus. Bukan di Jakarta, sekarang juga ada yang ya. Iya yang terbaru kan iya. ada yang di tol yang apa? Yang jalan layang itu yang pembukaan kan ada pakai goes. Iya. Itu kan ada yang meninggal itu kan di situ. Nah itu penyebabnya seperti apa? Apakah dia nggak persiapan dulu atau gimana gitu? Ya mungkin itu di persiapan Kang, ya kan persiapan mungkin biasa sih kalau saya pribadi itu saya lari tempat dulu Kang, pemanasan dulu biar Nah, enggak. yang adakah yang dilarang yang misalkan apakah jangan main ini gitu kan? Maksudnya supaya kita tahu nih pemirsa juga sebelum kita bersepeda dekat maupun jauh gitu kan, itu kan ini kan apa namanya Detak jantung Kang ya. Nah, itu kan nggak Jantung. juga kan. Gitu maksudnya mungkin apakah jangan dipaksa gitu atau Yang pasti sih kalau saya sih Kang ya, mau sepeda itu makannya jangan makan terlalu berat-berat Kang. Makan berat takutnya pencernaan kita itu nggak bisa nampung, kita kelilipan. Ya paling sarapan bubur dulu lah. Yang ringan-ringan dulu istilahnya gitu. Bisa juga mungkin dari apa namanya masker Kang. Oh iya terlalu ngap. Nah, mungkin nanti dari pakar apa namanya pakar dokternya itu boleh nggak nyepeda pakai masker kan ngap gitu kan. Sebenarnya kalau saya sih pakai masker tapi kan yang nggak yang tipis Kang. Kadang kan ada yang di itu Iya yang buat di PT itu di PT gitu. Iya. Dan itu bisa diundang nanti Kang pakar apa namanya pakar kesehatan itu. Iya. Itu bahaya apa enggak gitu buat goes gitu kalau Iya, iya. pakai masker yang tebal-tebal gitu ya. iya betul. Biasa sih kram sih Kang. Biasa sih kram. Kram kalau yang mungkin yang urgent banget biasanya itu dia angin sih biasanya Kang. Mungkin sebelum goes dia belum sarapan, posisi kosong, keringetan Kang. Keringetan langsung tidur langsung yaudah. Iya, langsung tidur. Gitu. Tapi kan duduk dulu Kang. Duduk diminumin lah istilahnya gitu. Selang berapa menit kaki juga kudu dia namanya Kang. Oh iya. Selonjorin gitu, selonjorin. Takutnya kram Kang. Iya kram. Yang sering mah kram sih. Iya. Yang sering mah kram, yang sering. Iya yang lumrah kram itu. Kram. Buat pemirsa di rumah gitu ya. Kalau untuk kalau untuk detak jantung bagaimana nanti ya itu dinas apa dari rumah sakit mana deh diundang aja gitu. Saya baru tahu itu kenapa penyebabnya gitu. Ya penyebabnya bisa faktor kelelahan bisa Ya. faktor penyakit bawaan Bisa Iya. jantung itu Kang. kan kadang-kadang kan yang punya penyakit jantung sehat nih tahu kena gitu kan nggak tahu juga. Iya, lewat aja gitu. Intinya sih pemanasan dulu sih Kang, pemanasan, Stretching maksudnya. fit, iya kan, fit. Juga harus pakai apa? Safety lah, safety riding. Nah jadi gitu pakai safety riding dulu sebelum bersepeda ya Kang ya. Betul. Yang terutama mah ya Betul. pemanasan, Pemanasan makannya dulu. banyak. Kalau saya mah makan banyak ya badannya juga banyak. Makan banyak nggak gue udah malas istilahnya. Kalau dia goesnya ditarik. Gini. Saya gue pakai bebek gue. Iya. Aduh, lebar kemana-mana aja. Tapi asik nih ngobrol. Asik ya. Ngomongin
sendiri ya. Karena kalau goes itu sekarang syukur lah Kang, di Karawang itu mulai rame lah yang sepeda. Saya dulu itu 2012 itu, waduh masih sepi. Karena belum ada peminatnya. Belum ada peminatnya, mungkin pasca kemarin itu apa namanya COVID udah apa namanya menyebar Iya, kemana-mana, itu kan. makanya kan orang kan ngapain sih Iya. di rumah aja. Yang lockdown ya itu kan, Ah, lockdown itu. jaga imun. Saya tanya, kamu jaga imun kenapa sih? Ya saya nyepeda, saya bilang gitu. Ya, karena kan teman-teman pada ikut-ikut nih Kang beli sepeda, makanya kan ayo teman-teman jurnalis kita apa sih namanya kita nyepeda lah untuk jaga kesehatan kita sendiri. Makanya dibentuklah teman-teman kita ya ini jurnalis bersepeda Kang. Bener. Bahkan sepeda itu jangan salah ya, yang keren itu sepeda ontel itu harganya juga cukup Iya, lumayan kenapa ontel. sih gitu kan? Ya, Jadi sekarang tuh malah sekarang tuh jadi tren Kang. Tren misalnya tren tuh tren gaya hidup sekarang loh, jadi gaya hidup. Nah, gaya hidup Kang. Jadi Iya. sepeda kamu harganya berapa? Nah, Misalnya gitu. Jadi, Gaya kesehatan ya. Kalau saya sih penting apapun sepedanya, yang penting saya nyepeda, penting saya sehat gitu. Enjoy aja, gitu. Mau harganya 100 juta, mau harganya 1 juta, tetap aja digoes kan. Iya. Tetap capek juga Sama-sama sebenarnya. digoes. Tetap capek juga sebenarnya gitu. Murah daftar pakai sepeda roda tilu. Kan digoes juga gitu. Shinchan. Cincang. Ya. Luar biasa. Luar biasa, nggak kerasa ya? Iya, biasa. Satu lagi. Ada apa? Harapan terbesar Kang Dedi di apa? Jurnalis bersepeda. Sepeda seperti apa harapan terbesarnya? Harapan untuk Besar bersepedaan? ya kan kayak kita sih ayo kita Kota Kerawang itu misalnya saya tuh pingin Kang setelah jalur sepeda ini saya punya cita-cita harapan saya ya untuk Jumat bersepeda Kang. Iya, Jumat Jumat bersepeda. Jadi istilahnya dari dinas-dinas kalau dulu bupati, wakil bupati ya kan kayak di Bandung itu Iya. udah berjalan Kang. Jumat pagi itu semua instansi itu mereka bareng-bareng sepeda. Karena untuk memasarkan bersepeda Kang. Dari mana sih? Mungkin dari yang atasannya dulu lah gitu loh Kang. Kalau bisa menggandeng para goeser lah istilahnya gitu untuk Jumat bersepeda Kang. Benar-benar Jadi luar biasa. harapannya itu Iya. pengen ngadain Jumat bersepeda. Bersepeda. Luar biasa. Memasyarakatkan sepeda di Kerawang Kang. Iya, Iya, betul. betul. Sambil mensosialisasikan juga gitu ada jalur sepeda. Iya. Gitu, Bang Cucu. Siap. Ya. Sampai tidak terasa ya. Gak kerasa ini? Ada pepatah Peng. Ah, Ini pepatah. Pak Tatang Sudarman juga Peng. Tatang lagi. Main ke sana main korepetsano yang gitu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat Terdapat iman jiwa. yang kuat gitu. Jiwa yang kuat. Jiwa ya. Wah, Itu. Jiwa yang kuat. Itu si Tatang Sudarman salah wae nya ngerapkeun itu pepatah deh. Pokoknya gitu aja ya. Ya, Perbincangan kali ini ya sebenarnya sangat menarik sama Kang Dedi ini. Mungkin nanti ada season kedua atau ketiga nih boleh nih. boleh. Kalau bisa sama Pak itu isi. Iya, Pak. Askun. Askun. Iya. Iya ada ya. Lebih jelas, lebih ini lagi ya, lebih detail Lebih lagi. dalam lagi. Kalau saya kan hanya pencinta sepeda aja sih kan Iya, gitu. iya, sepeda. Ya boleh diduetin. Bisa kan ya. Oke, tidak terasa ya. Ya. Sampai terima kasih Kang Oke, atas waktunya. sami-sami Kang. Semoga tambah sukses buat jurnalis bersepedanya. Amin, amin, amin. Dan tujuan-tujuannya juga bisa terlaksana ya, Iya. tercapai dan terlaksana. Iya. Oke, pemirsa terima kasih telah menyaksikan One Digi Podcast. Kita akan banyak mengulas tentang hal-hal yang lain yang lebih menarik mungkin dari ini, tapi ini juga menarik karena akan ada part-part yang lain. Iya, benar, ini masih bersambung ya. Iya, masih bersambung. Iya. Oke, Oke. terima kasih sekali lagi Kang Didi. Oke, siap. Kita akhiri ya. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.